thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari tidur, dan pada siang hari bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup, masa orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar, dan pada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar,
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat kekasih Tuhan. Itu share screen sudah keluar ya? Sudah keluar, tinggal dibesarkan aja Romo. Ya, saya besarkan ya. Ya. Saya gembira bertemu dengan Anda di tempat yang berbahagia ini. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderatornya, ya, temanya ini, dan saya memberikan subtema mengasihi tanpa batas, manis tanpa garis. Pasti ini akan membuat pertanyaan bagi Anda, apa ini maksudnya? Tapi itulah maksudnya yang akan kita gali dalam kesempatan ini. Sebelumnya, saya mengajak Anda untuk berdoa kepada Santa Teresa dari Calcutta. Doa kepada Bunda Teresa dari Calcutta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Teresa dari Calcutta, dalam kerinduan untuk mencintai Yesus, seperti yang belum pernah dilakukan orang, Engkau memberikan dirimu sepenuhnya kepadanya, tiada menolak apapun untuknya. Dalam persatuan dengan hati Maria yang tak bernoda, Engkau menerima panggilannya untuk melegakan dahaganya yang tak terkira akan cinta dan jiwa-jiwa, dan menjadi pembawa kasih-Nya kepada yang paling miskin dari mereka yang miskin. Dengan kepercayaan dan penyerahan diri total penuh cinta, Engkau melakukan kehendak-Nya, menjadi saksi sukacita, menjadi sepenuhnya milik-Nya. Engkau begitu akrab mesra, bersatu dengan Yesus, mempelaimu yang tersalib, hingga Ia berkenan berbagi denganmu sakrat maut hatinya, sementara Ia tergantung di kayu salib. Beata Teresa, engkau berjanji untuk terus-menerus membawa terang kasih kepada mereka yang di dunia. Doakanlah kami, agar kami juga rindu untuk melegakan dahaga hebat Yesus dengan mengasihinya dengan berkobar-kobar, berbagi dalam penderitaannya dengan sukacita, dan melayaninya sepenuh hati dalam diri saudara dan saudari kami, teristimewa mereka yang paling tidak dikasihi dan terbuang. Amin. Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Tadi kurang lebih doanya senada, dan itu doa yang saya doakan ketika saya mempersiapkan pertemuan kita secara online ini. Anda lihat di gambar ini,
Santa Teresa dari Kalkuta juga berdoa rosario ya. Karena itu pada hari ini saya dan Anda menggali kata-kata Bunda Maria kepada Santa Teresa dari Kalkuta mengenai doa rosario. Tetapi saya tidak akan masuk kepada masalah doa ini. Tadi Bapak Yosef sudah membacakan. Ya. Saya juga membuat ini. Kalau tadi Pak Yosef itu menulis semuanya merah, itu berarti kan terbakar, habis itu ya. Nah, saya ini memberi tulisan merah untuk menjelaskan. Jadi bagian ini perumpamaan benih yang tumbuh. Sebuah benih akan bertumbuh kalau dia ditaburkan di tanah. Artinya masuk ke dalam tanah. Artinya mati. Dan bagaimana prosesnya tidak diketahui orang. Dan inilah kehidupan kita dalam proses. Dan Anda dan saya bisa membaca bagaimana kemudian mulai-mula ada tangkainya, bulirnya, butir-butir yang penuh isinya, dan seterusnya. Dan tunggu waktunya kalau sudah waktu akan disapit. Ada dua kata kunci yang boleh kita pegang. Benih itu ditabur, masuk ke dalam tanah. Ya. Prosesnya saya dan Anda tidak tahu. Anda dan saya bisa membayangkan, ini yang saya alami ya. Kalau saya melihat Miss Dinar ini ya, loh, belum beberapa hari saya lihat itu masih begitu, loh, kok beberapa minggu kemudian sudah menjadi lebih tinggi, lebih besar. Pertumbuhan itu tidak diketahui, tetapi perkembangan menjadi nyata. Nah, dalam perikopa yang diwartakan gereja hari ini ada 3 bagian. Tadi itu mengenai kalau dapat dikatakan, saya kembali ke mengenai benih yang tumbuh. Terus yang kedua sekarang ini berbicara mengenai biji sesawi. Sekali lagi, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Orang sering bingung membayangkan biji sesawi, kita makan sesawi kan, padahal bukan itu. Kalau Anda pernah ke Tanah Suci, saya yakin kerabat kerja Ibu Teresa itu rajin ziarah ya, itu ditunjukkan bahwa itu begitu lembut. Dan memang biji itu yang paling kecil. Saya dan Anda diajak untuk melihat, jangan menghanyakan yang kecil itu. Anda dan saya belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta, dia memperhatikan yang kecil, yang dibuang, yang miskin, yang tidak berarti. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi kita tidak pernah boleh mengabaikan yang kecil, seperti Santa Teresa dari Kalkuta, memperhatikan yang kecil, yang lemah, tapi dia harus ditaburkan dan ditanam. Dan seterusnya. Ini hanya ilustrasi mengenai Injilnya. Untuk menjadi pijakan, saya masuk ke dalam tema atau subtema yang saya dan Anda dalami. Ya. Dan ini memang perumpamaan. Ya. Nah, ini yang menjadi penting. No action, nothing happen. The prayer action, miracle happen. Ya. Dan ini yang mau saya tekankan, ya, melalui hal yang kayak sepele, kecil. Gitu. Tetapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita berdoa, miracle happen. Ya. Karena itu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Anda biasa kalau ke mall atau ke
hotel atau kemana ada pintu yang ditulis dengan kata push, dorong ya. Dan push itu adalah akronim. Lihat itu. Pray. Saya yakin semua kerabat kerja Ibu Teresa meneladan Santa Teresa dari Kalkuta dalam doa. Dan doa itu nafas. Dan secara khusus hari ini kita diingatkan mengenai doa rosario dalam keluarga-keluarga. Itulah rajutan, untaian, kekuatan kita. Maka kami mengingatkan dalam pertemuan online ini, apakah Anda jangan sampai terjebak pada kerabat kerja, ya, karena yang Anda tekankan hanya kerja-kerja, ya, tetapi justru saya dan Anda tahu ini roh dari kerja itu. Maka ada kata ora et labora. Ya. Dan kita diajak untuk berdoa until something happens. Ya. Dan ini yang dilakukan Santa Teresa dari Kalkuta. Ya. Dan luar biasa sekali. Ternyata Santa Teresa dari Kalkuta sungguh devote terhadap Bunda Maria. Ya. Karena memang dia Katolik. Ya. Dan jangan diabaikan. Saya dan Anda bisa membayangkan bahwa rosario mungkin Anda anggap dosa yang membosankan. Tapi Anda dan saya tahu dari manik-manik kecil-kecil itu, yang kecil-kecil itu merupakan satu kekuatan yang besar. Aslinya, rosario itu adalah merenungkan sabda Tuhan. Lectio Divina. Ya. Merenungkan sabda Tuhan. Tetapi orang-orang kan untuk membaca Alkitab mungkin pada zaman itu juga tidak maju, ya. Maka dirangkailah merenungkan peristiwa Yesus melalui peristiwa-peristiwa itu. Dan dirajut di dalam untaian doa. Ya. Kalau saya dan Anda memperhatikan temanya, yaitu supaya saya dan Anda memperhatikan doa rosario dalam keluarga-keluarga, dan kalau itu Bunda Maria katakan kepada Santa Teresa dari Kalkuta, karena itu penting basisnya dalam keluarga-keluarga. Nah, di sini saya memberikan apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Orang yang membaca sabda, merenungkan, ya, menjadikan renungan itu adalah suatu doa. Dan doa itu dimeditasikan, dikunyah, diolah, sampai kepada kontemplasio, sampai kepada kontemplasi. Nah, ini Santa Teresa dari Avila mengatakan, semakin doa kita itu menjadi semakin mendalam sampai pada kontemplasio, dia membayangkan seperti orang menimba air. Kalau hanya doa-doa biasa begitu, mungkin itu menjadi beban. Apalagi rosario harus lama. Maka saya dan Anda bisa memahami orang doa rosario itu begitu cepat sehingga sampai tidak nyantol, ya. Karena mereka lupa bahwa ada Lectio Divina di situ, merenungkan sabda melalui peristiwa-peristiwa. Ada pertanyaan, apakah boleh kalau hanya berdoa rosario begitu saja dengan ujub-ujub? Tidak dilarang. Tetapi kalau mau pakemnya, itu pengolahan sabda menjadi doa. Doa diolah, direnungkan, dan terjadi kontemplasi, yaitu pendalaman. Ini mungkin sedikit menghangatkan saja. Saya yakin Anda pasti sudah ngerti ini. Nah, Anda bayangkan ini wajah Santa Teresa dari Kalkuta ini. Wajahnya wajah senyum gembira. Karena dia dalam doa itu, dia memandang Yesus yang ia cintai.
Dekat dengan Yesus bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi perhatikan, dia mengalami banyak hal yang juga sampai kepada kesepian, tetapi dia memilih karyanya untuk memperhatikan yang kecil, dan itu menjadi proses. Saya ingin kembali kepada makna yang kecil tadi itu, ya. Dan sering ini biasanya orang tidak tahan dalam proses. Ya. Ketika saya dan Anda diproses, saya dan Anda semakin berdaya. Ya. Seperti dupa, ketika diproses, dimasukkan dalam api, dia baru mengeluarkan bau yang harum. Kalau tidak salah dalam retret yang lalu saya memberikan contoh di Merak Mati, ya, jalan menuju ke Ambarawa itu ada daerah tertentu yang jam-jam tertentu itu berbau harum, karena itu pabrik roti Kongguan. Berarti ada roti yang sedang dibakar. Nah, demikian pula hidupmu dan hidupku. Ketika diproses menjadi bau yang harum dan mengeluarkan daya yang menyengat. Daya yang menyengat itu yang kuat. Ya. Dan inilah gambaran mengenai yang kecil tadi itu. Saya masih ingat tetangga saya adalah juragan bakpao. Ya. Juragan bakpao. Dan Anda tahu proses membuat bakpao. Kan dibuat adonannya, kemudian dipelenuk-pelenuk itu ya, terus ditutup dengan kain. Anaknya ini kepingin melihat kok bisa mengembang begitu. Maka dia kerep buka tutup kainnya itu. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Bakpaonya bongko. Bongko itu apa? Keras. Nah, sering hidupmu dan hidupku yang terlalu banyak buka tutup antara percaya dan tidak kepada Tuhan, itulah yang membuat hidup kekristenan kita menjadi bongko. Tahu ya, bongko ini bahasa Jawa. Bongko itu keras, ya, tidak mengembang adonannya. Maka saudari-saudara amat kekasih Tuhan, rangkaian yang dikatakan, ya, oleh Santa Teresa dari Kalkuta dalam kesaksiannya, ya, karena dalam doa itulah saya dan Anda semakin, apalagi rosario, ya, saya dan Anda semakin kagum bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas dan manis tanpa garis. Mungkin Anda bingung ya, ini kok manis tanpa garis. Artinya utuh, tuntas. Ya. Maka itu memerlukan proses Lectio Divina, oratio menjadi doa, meditatio karena dihidupi dan didalami, ya, diolah. Nah ini kalau doanya pedot-pedot, mundak-mandek, itu akhirnya menjadi seperti bakpao yang bongko itu ya. Nah, meditatio mengolah, contemplatio itu kemudian saya kembali kepada Santa Teresa dari Avila, dia mengatakan doa ya yang terlalu banyak kata-kata itu seperti orang yang menimba air dengan kekuatan tangannya. Airnya didapat sedikit, tenaganya keluar banyak. Sedangkan kalau sabda itu menjadi doa, dan doa itu dihayati lebih mendalam lagi, maka berkatnya itu memang seperti menimba air, tetapi sudah dengan dibantu dengan pompa air yang pakai tangan, Lah meditatio ini lebih dalam lagi, pakai pompa listrik, Sedangkan kontemplasio itu begitu Anda masuk dalam keheningan, hujan berkat langsung melimpah. Tahu gambarannya ya? Itu hanya gambarannya. Nah, Bunda Teresa dari Kalkuta, ini waktu retret saya tekankan, orang harus dalam proses, ya,
Kalau prakteknya doa rosario ya monggo silakan. Apalagi rosario dalam keluarga, dan sering juga kemudian menjadi bias doa-doa rosario itu menjadi doa permohonan. Ya. Anda perhatikan ask, believe, dan confess. A, B, C. Ya. Kalau orang merindukan, kalau orang mendalami, dan orang mengolah, tetapi juga dengan keyakinan, dengan kepercayaan, apalagi dengan confess, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita, berarti di sini saya dan Anda ada dua kata kunci yang sudah terjadi, sabar dan kemudian rendah hati. Kita memohon, kita merindukan, tetapi dengan keyakinan. Banyak orang yang berdoa tapi tidak yakin. Nah, gimana? Pada suatu saat ada kebangunan rohani karena musim panas berkepanjangan. Maka diadakanlah doa bersama, ya. Dan di situ ada seorang bapak ketika berdoa membawa payung. Ketika saya, ngapain kamu bawa payung? Karena saya yakin doa kita pasti akan langsung dijawab dan benar. Ya, maka dia bisa pakai payung yang lain kebasahan. Memang payung bukan bisa menghentikan hujan, tetapi payung bisa meneduhkan kita sehingga kita tidak basah. Believe. Ya. Pernah ada satu kampung di mana di kompleks itu akan dibangun amusement, tempat taman hiburan rakyat. Anda dan saya bisa membayangkan pasti kompleks itu akan menjadi mesum, ya. Maka mereka bersepakat, ya, mendoakan supaya tidak terjadi pembangunan itu. Wah, mereka bingung karena ternyata pembangunan terus diproses, ya toh? Dan tidak lama kemudian, setelah mereka bertekun di dalam doa, ternyata bangunan gagah megah yang diinvestasi banyak itu roboh. Dan mereka, para penghuni komplek itu, dituntut oleh pengembangnya karena mereka berdoa, maka bangunan ini roboh. Tuduhannya begitu. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai menyangkal. Dan ini bukti bahwa dia berdoa tidak dengan kepercayaan, tapi tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Dan jangan lupa syarat untuk berdoa yang mendalam adalah confess. Dengan kerendahan hati mengakui kelemahan, kerapuan, dan dosa-dosa kita. Nah, inilah Santa Teresa mengajak saya dan Anda, ya. Lebih-lebih seruannya pada hari ini, kata-kata mutiara Bunda Teresa, yaitu supaya mengajak keluarga-keluarga berdoa rosario. Nah, kalau berdoa dengan penuh kerinduan, berdoa dengan penuh keyakinan, tetapi juga dengan kerendahan hati. Dan sabar menunggu saat Tuhan. Ya. Nah, sebaliknya, Santa Teresa mengajak pantang ABC yang ini. Masih ingat Anda? Angry, blaming, dan complaining. Marah. Bahkan tidak jarang kita marah kepada Tuhan. Rasanya hanya sudah tidak berhenti. Rasanya karyanya juga sudah sampai melelahkan. Ya. Bahkan kita kadang-kadang juga marah sama Tuhan. Dan kemudian blaming, menyalahkan Tuhan. Apalagi juga kalau misalnya kerabat kerja tidak terlaksana, bahwa kemudian kita marah kepada orang dan kemudian blaming, ya, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan.
Dan kemudian C yang berikutnya complaining. Komplain aja. Dan Santa Teresa mengajak pantang ABC yang ini. Ya. Nah, ini tentu saja bagian yang apa namanya? Bagian yang pokok. Nah, sekarang aplikasinya ya mengenai sekali lagi ke Alkitabnya. Hikmat sabda Tuhan apa yang dapat kita renungkan? Ya, yang pertama bagian ayat 26 sampai 34. Saya kembali ke bacaan tadi ya. Supaya dengan demikian kita lebih mudah untuk melihat ya. Ayat 26 sampai 34 ini sengaja saya bagi begini. Kerajaan Allah itu bertumbuh dalam cara Allah, bukan dengan cara kita. Karena itu kita harus menghormati cara Allah. Ya. Demikian pula Santa Teresa dari Kalkuta, dia yang menghayati hidupnya dengan cara Allah. Meskipun dia menemukan cara Allah dalam keterampilannya, ya, tetapi dia sadar memang harus ditabur. Cinta Tuhan harus ditabur, ya. Dan Anda tahu ditabur berarti sampai di bawah tanah. Demikian pula saya dan Anda nanti pada waktu kita, saya dan Anda mati juga dikubur, dan disitulah semakin bertumbuh, bertunas apa yang sudah kita tanam, yang sudah kita hidupi. Ya. Dan ayat yang berikutnya, saya kembali ke Alkitab ya, ayat 26 sampai 29 itu, kerajaan Allah bertumbuh dalam cara Allah. Ayat 26 sampai 29 mengajarkan bahwa kerajaan Allah seperti benih yang ditabur. Benih yang ditabur, ya. Sekali lagi benih yang ditabur. Manusia menabur, lalu tidur dan bangun, tetapi benih itu tumbuh tanpa ia tahu bagaimana. Itu dalam proses. Miracle dalam kehidupan ini bisa kita, apalagi ini kalau Anda dan saya melihat anak-anak kita, ya, kok keluarga yang tadinya mulai 2, kemudian loh, anak-anak kita pun menjadi semakin besar, gagah, dan seterusnya. Tapi sekali lagi benih itu tumbuh tanpa ia tahu bagaimana. Tiba-tiba anaknya udah gede aja, gitu, melebihi bapak ibunya, dan seterusnya. Artinya, pertumbuhan rohani kita sering terjadi secara diam-diam, perlahan, dan di luar kendali manusia. Ya. Dan ayat 30-34 ini menggambarkan kerajaan Allah seperti biji sesawi, sangat kecil, tetapi kelak menjadi pohon yang besar, yang memberi perlindungan. Dan inilah gambaran juga gereja kita. Dari yang kecil menjadi berkembang dan besar, dan pohon besar yang memberi perlindungan. Saya menangkap arah dasar Keuskupan Agung Semarang itu mengambil tema yang bagi saya bagus sekali, bahwa gereja yang bahagia menginspirasi dan mensejahterakan. Ya. Bahwa orang yang bisa membahagiakan itu kalau dia bahagia. Kalau gereja tidak bahagia, tidak bisa membahagiakan. Demikian pula saya dan Anda. Khususnya Anda kerabat kerja Ibu Teresa, kalau Anda tidak bahagia menjadi kerabat kerja Ibu Teresa, Anda tidak bisa membahagiakan orang. Saya dan Anda bisa belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta, bagaimana dia karena bahagia dari wajahnya tadi ya, yang kita lihat, dan kemudian dia bisa menginspirasi banyak orang dan mensejahterakan
orang-orang kecil. Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Maka kita tidak pernah boleh menghanyakan, oh hanya kerabat kerja Ibu Teresa, hanya dia, hanya orang-orang kecil, tidak perlu diperhatikan. Ternyata Bunda Teresa dari Kalkuta memulai dari memperhatikan yang kecil-kecil, yang dianggap sepele, yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia ini. Ya. Maka tugas saya dan Anda adalah setia, menabur, bukan mengendalikan hasil. Kita dipanggil melalui doa-doa kita untuk melakukan bagian kita, berdoa, mengasihi, melayani, dan percaya bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan rohani sering tidak terlihat, tetapi nyata. Ya. Kerabat kerja Ibu Teresa ini kan juga ya tersembunyi, namun nyata. Karena itu jangan berkecil hati jika perubahan belum tampak. Saya nggak tahu apakah retretnya masih berkesan karena waktu itu yang dihafal hanya 5T itu toh, dan juga 5 tasnya itu, terutama yang tas ke-6, ke-5, kredibilitas jadi kreditbilitas. Gitu. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati jika gerakan kerja kita tidak tampak. Tetapi ingat bahwa Tuhan sedang bekerja. Hal kecil dapat menghasilkan dampak besar. Satu doa, satu kata baik, satu tindakan kasih bisa menjadi awal perubahan besar. Dan itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Maka, sekali lagi, no action, nothing happen. The prayer, action, miracle happen. Terjadi kan? Apa yang dilakukan Santa Teresa dari Kalkuta sangat berkesan, ya, dan sangat luar biasa. Dan sekali lagi yang mau diserukan oleh Santa Teresa dari Kalkuta dengan kata-kata mutiara di Januari 2026, mengajak orang berdoa karena the prayer action miracle happen. Tentu saja kita tidak usah berburu mujizat, karena tanpa kita buru, mujizat itu sendiri sudah datang setiap hari. Maka, kalau saya dan Anda melihat Rosario dengan peristiwa-peristiwanya itu, ya, Anda sering mengatakan, wah, membosankan, hanya mengulang-ulang doa saja. Ingat, ya, karena mengulang-ulang itu menjadi semakin teguh dan kuat, dan rajutan talinya, ya, rajutan kaitannya menjadi semakin kuat. Ya. Jangan disepelekan. Dan saya tahu bahwa Santa Teresa dari Kalkuta sangat menekankan doa Rosario karena the prayer action miracle happen. Catatan saya, gerakan doa Rosario dalam keluarga-keluargamu. Bisa? Di lingkungan itu banyak dihadiri. Di keluarga saya tidak begitu yakin karena kadang-kadang anak-anak yang sudah besar diajak doa bareng malah nggak mau. Padahal tekanannya Santa Teresa dari Kalkuta, kekuatannya prayer action miracle happen itu dalam keluarga-keluarga. Semoga paling tidak Anda, ini kalau saya melihat wajah-wajah KKIT ini ya, moga-moga ya, meskipun saya tidak yakin, ya, Ibu Stella Patinasari, di dalam keluargamu ada doa Rosario? Bu Sri, ayo, ini kan seruan Santa Teresa dari Kalkuta, ya. Ya, ini yang kebetulan di depan saya ini Ibu Stella dan Ibu Sri iPhone itu ya. Ya. Jadi ini Anda tahu kalau di desa biasanya orang masih pakai seperti itu ya.
Masih seperti itu. Doa rosario itu seperti kentongan. Tahu kentongan? Tahu enggak? Tahu ya? Kentongan itu kan bambu yang dipukul. Kalau ada kematian, kentongannya dipukul berbeda. Kalau ada maling, dipukulnya juga berbeda. Kalau ada kebakaran, juga dipukulnya berbeda. Kalau ada kematian, juga dipukulnya berbeda. Semakin di kentong yang orang langsung aware, tahu. Nah, kita juga berdoa rosario itu seperti memukul kentongan. Kentongannya bunyi apa? TTS, TTS, TTS. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, itu ya. Jadi kentongannya bunyinya apa? TTS. Tuhan tolong saya. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Jadi push. Nah, kita jangan hanya yang penting berdoa berdoa, tapi pray until something happens. Artinya ada ketekunan di sini, kesabaran, ya, sampai sesuatu itu terjadi. Ya, tadi saya kembali lagi, kalau boleh kembali lagi kepada, saya kok suka loh kata ini. Saya temukan kata-kata bagus. No action, nothing happen. A prayer action, miracle. Ya, diingat-ingat ya. Iya, udah dicatat. Oh, dicatat. Ya, bagus. Memang jadi kita jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Masih ingat tuh waktu kita retret gitu, ada yang tukang tanya yang ditanya yang aneh-aneh gitu. Nah, kita proses ya. Sekali lagi rosario itu adalah Lectio Divina. Sabda, merenung sabda dan oratio, mengolah di dalam doa dan mengendapkannya dengan pendalaman, hening, dan sampai akhirnya kontemplasio. Nah, kalau Anda lihat itu di Bandung, ada orang Bandung di situ ya, ada 2 orang. Ya, di Lembang itu suster-suster kontemplasi. Di Jawa Tengah ada Rowo Seneng, itu biarawan kontemplasi. Ya, dia tidak aktif dalam karya tetapi dalam doa. Ya, baca kitab suci, berdoa, meditasi, kontemplasi. Juga rosariomu itu bisa diolah seperti itu, ya, menjadi kontemplasi. Ya, Lectio Divina, baca sabda, ya, diolah dalam doa, direnungkan di dalam hati, dan dikontemplasikan di dalam kehidupan. Ya. Nah, terus caranya gimana? ABC, ask, believe, confess. Saya dan Anda percaya bahwa kentongan kita, rosario itu, dan kita yakini dengan penuh kerinduan, tapi kita juga menyesali, mengakui kadang-kadang kita malah tertidur, apalagi yang usia lanjut ya, seperti saya ini juga usia lanjut ini. Tapi Anda tahu saja bahwa rosario itu adalah obat tidur. Belum selesai udah tertidur, ya itu syukur-syukur gitu. Kadang-kadang sulit tidur gitu. Ya. Nah, jangan malah kita mengembangkan ini, angry, blaming, complaining, Santa Teresa mengajak pantang ABC yang ini. Dikit-dikit marah, dikit-dikit komplain, ya, malah menyalahkan orang lain. Kenapa kerabat kerja Ibu Teresa di sini nggak jalan? Wah, itu kan koordinatornya lah, koordinatornya. Ya, padahal anggotanya juga tidak mau berperan aktif dan seterusnya. Halo Bandung, halo Bandung. Gimana pengurusnya, sudah baru ya? Bandung menjawab? Sudah. Nah, puji Tuhan, puji Gusti, ya. Nah, itu permenungannya selesai, ya. Tetapi pendalamannya tidak selesai. Saya akan memberi contoh ini. Saya akan memberi contoh, ya. Saya membaca saja kisahnya, yaitu kisah seorang kakek. Saya sengaja kakek ya. Kakek
anggota kerabat kerja Ibu Teresa. Dia naik kereta api. Pada suatu hari, kakek KKIT ini naik kereta api. Setelah dia duduk, kemudian dia membuat tanda salib karena dia Katolik dan larut dalam doanya. Seorang ibu duduk di sampingnya, merasa sangat terganggu dengan kehadiran kakek itu. Ya. Si ibu tersebut kemudian berteriak kepada sang kakek karena dia melihat ternyata kakek ini mulai doa rosario. Jangan kamu membuat penyembahan berhala di depan saya. Yesusmu itu manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Jangan menyembahnya. Dan sang kakek kemudian menutup doanya, membuat tanda salib lagi. Yang mana hal tersebut semakin membuat si ibu menjadi-jadi. Dengan suara yang lebih keras lagi, dia kemudian mengusir sang kakek untuk mencari tempat duduk yang lain. Sang kakek menjawab bahwa dia tidak bisa dan tidak mungkin kemana-mana karena kursi yang ditempatinya sekarang sesuai dengan nomor kursi yang tertera pada tiket kereta apinya. Sang ibu yang garang tadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain terus mengomel, angry, blaming terhadap pria tua itu. Komplain, Si pria tua kemudian mengeluarkan rosarionya. Waduh, semakin gawat ini, dan sekali lagi membuat tanda salib. Si wanita di sampingnya dengan emosi dan spontan merebut rosario tersebut dan membuangnya ke lantai. Karena dia sudah biasa di kerabat kerja Ibu Teresa, tanpa marah, sang kakek memungut rosario itu dan berkata kepada perempuan baya itu, "Izinkan saya menyelesaikan doa saya. Sebentar lagi Tuhan kami akan melawat kami melalui kelahirannya." Rupanya itu menjelang Natal. Saya orang berdosa. Ini confess, mengakui. Jadi saya harus menyelesaikan doa saya sesuai dengan komitmen saya. Ask, believe, confess, ya. Ketika nanti dia datang, saya sudah layak untuk menyambutnya. Percayalah, doa saya tidak akan mengganggu Anda. Tapi sang ibu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh sang kakek, angry, blaming, complaining, ya. Dia malah semakin kencang berteriak, menindas kakek itu sehingga menarik perhatian penumpang lainnya. Dasar penyembah bangkai, kafir, laknat. Bertobatlah kau kakek tua, kau akan masuk neraka. Pada saat itulah anak laki-laki dari sang ibu itu yang dari tadi ada di sampingnya diam saja. Namun tiba-tiba ia berteriak pada ibunya, "Tolong ibu, berhentilah mengoceh, berhentilah angry, berhentilah blaming, berhentilah complaining. Kakek ini adalah utusan Tuhan." Seketika sang ibu itu rebah ke lantai kereta sambil menangis terseduh-seduh. Loh, sang kakek KKIT ini terheran-heran dengan tingkah si ibu itu. Lalu sang kakek bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Sang ibu menjawab bahwa anaknya itu bisu sejak lahir, tetapi hari ini tiba-tiba dia baru saja berbicara. Sungguh ini adalah mujizat dari Tuhan Yesus yang Anda percaya. Maka, saudara terkasih, jika ada orang yang sedemikian membenci Anda, khususnya Anda para pendoa kerabat kerja Ibu Teresa, karena iman Anda pada Tuhan Yesus, maka bersikaplah biasa saja, dengan tetap bertekun sebagai orang beriman dan membawakan mereka di dalam doa saudara. Mereka yang tersisih, yang terpinggir, yang
karena tidak tahu, tidak mengalami dan tidak mengimani Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan menjadi pembelamu. Terkadang tanpa kita sadari, Tuhan memakai mereka, Tuhan memakai saya dan Anda untuk menguji keteguhan hati dan iman kita. Dan memakai diri saya dan Anda sebagai saluran berkat dan rahmat bagi sesama. Karena itu, saudara yang terkasih, pertahankanlah dan banggalah dengan iman kita, kendati pun orang lain meremehkan kita. Pertahankan dan banggalah dengan menjadi kerabat kerja Ibu Teresa, kendati orang lain mungkin meremehkan kita. Ya. Nah, mau cerita lagi nggak nih? Ada yang bisa jawab? Mau diberi cerita lagi? Silahkan Romo. Wah, ini waktunya masih panjang ya? Masih, Romo. Nah, ini ada kisahnya. Ini mohon maaf, seorang bocah Protestan yang berusia 6 tahun karena dia sekolah di sekolahan Katolik, sering mendengar teman-temannya berdoa Salam Maria kepada Ibu Yesus. Dia sangat menyukainya, sehingga dia menghafal doa itu dan berdoa setiap hari. Lihat, Mama, betapa indahnya doa ini, katanya pada ibunya suatu hari. Apa yang dikatakan ibunya? Jangan katakan itu lagi, jawab sang ibu. Itu adalah doa tahayul orang Katolik yang menyembah berhala, yang berpikir bahwa Maria adalah seorang dewi. Dia adalah seorang wanita seperti wanita lainnya. Ayo, ambil Alkitab ini dan bacalah. Itu berisi semua ajaran yang harus kita lakukan. Sejak hari itu, bocah itu berhenti berdoa Salam Maria dan menghabiskan lebih banyak waktu membaca kitab Alkitab. Suatu hari saat membaca Injil, lebih-lebih Injil Lukas, dia melihat bagian pada kabar sukacita yang dibawa malaikat kepada sang perawan Maria. Penuh kegembiraan, bocah itu berlari ke ibunya dan berkata, "Ibu, saya menemukan doa Salam Maria dalam Alkitab. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan menyertai engkau. Diberkatilah engkau di antara wanita." Mengapa ibu menyebutnya doa tahayul? Ibunya tidak menjawab. Pada kesempatan lain, ia menemukan kisah penyambutan Elizabeth kepada perawan Maria dengan ungkapan yang indah dari Magnificat, di mana Maria mengatakan, mulai dari sekarang semua generasi akan memanggilku wanita yang berbahagia. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada ibunya, dan mulai berdoa Salam Maria lagi secara diam-diam setiap hari, seperti yang biasa dia lakukan. Dia merasa senang menceritakan kata-kata indah itu kepada Bunda Yesus, Juru Selamat kita. Ketika anak ini berusia 14 tahun, suatu hari dia mendengar keluarganya membicarakan tentang Bunda Maria. Mereka semua mengatakan bahwa Maria adalah wanita biasa. Anak itu setelah mendengar alasan keliru mereka, tidak tahan lagi dan menjadi marah. Dia menyela mereka dan mengatakan, Maria tidak seperti anak Adam lainnya yang dikuasai dosa. Tidak. Ingat ajaran gereja, Maria dikandung tanpa noda. Malaikat memanggilnya penuh kasih dan diberkati di antara wanita. Maria adalah Bunda Yesus dan otomatis dia menjadi Bunda Allah. Ini ajaran gereja kan? Coba, 1 Januari itu kan Maria Bunda Allah. Tidak ada martabat yang lebih besar yang bisa dicita-citakan oleh manusia selain martabat itu. Dan Injil mengatakan bahwa semua generasi akan memanggilnya wanita yang diberkati. Sementara kalian mencoba untuk menghina dia. Ya, anak umur 14 itu semakin berani. Ya. Dia rindu, believe. Ya. Dan semangat
kalian bukanlah semangat Injil atau Alkitab yang kalian klaim adalah fondasi agama Kristen. Ya. Kesan yang dibuat oleh kata-kata anak laki-laki itu pada ibunya begitu mendalam sehingga dia sering menangis sedih. Oh Tuhan, aku takut bahwa anakku ini suatu hari akan bergabung dengan agama Katolik, agama para paus. Dan memang beberapa waktu kemudian sang putra yakin bahwa agama Katolik adalah satu-satunya yang otentik. Ia memeluknya dan menjadi salah satu rasulnya yang paling gigih. Anda tahu, beberapa tahun setelah pertobatannya, anak laki-laki yang semakin tumbuh dewasa ini menemukan saudaranya yang sudah menikah. Dia ingin menyapanya dan memeluknya, tetapi saudara perempuannya menolak dan berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu betapa aku mencintai anak-anakku. Jika salah satu dari mereka ingin menjadi Katolik, pertama-tama yang akan aku lakukan adalah menusuk belati ke jantung mereka daripada membiarkan mereka memeluk agama para paus." Coba, begitu bencinya. Kemarahan dan emosinya bergejolak seperti yang terjadi pada Santo Paulus sebelum pertobatannya. Namun laki-laki ini yakin saudara perempuannya akan segera berubah pikiran. Seperti yang terjadi pada Santo Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Suatu hari salah satu anak saudara perempuannya itu jatuh sakit parah. Para dokter tidak memberi harapan untuk kesembuhannya. Terminal. Laki-laki itu mendengar kabar itu dan ia langsung mencari saudara perempuannya di rumah sakit. Ia berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan mengatakan, "Saudariku terkasih, Anda tentu ingin anakmu sembuh. Baik, ayo kita lakukan apa yang saya minta kepada Anda. Mari kita berdoa bersama Salma Maria, Rosario, dan berjanji kepada Tuhan bahwa jika anakmu sembuh, kamu akan jadi Katolik. Dan jika Anda sampai pada kesimpulan bahwa Katolik adalah satu-satunya agama yang benar, Anda akan menerimanya, tidak peduli bagaimanapun tanggapan orang terhadap Anda." Kakaknya awalnya enggan, tetapi dia ingin putranya sembuh. Ask, believe, confess. Ya. Jadi dia menerima tawaran saudaranya dan berdoa bersama. Doa Salam Maria. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya, putranya benar-benar sembuh. Sang ibu memenuhi janjinya dan mulai mempelajari iman Katolik. Dan setelah mengikuti pelajaran rutin, dia menerima baptisan di gereja Katolik bersama dengan seluruh keluarganya. Betapa dia berterima kasih kepada saudaranya bahwa dia telah menjadi rasul baginya. Ya. Kisah ini diceritakan oleh seorang pastor yang bernama Francis Dockwell di salah satu homilinya. Saudara-saudara yang menyimpulkan bocah Protestan yang menjadi seorang Katolik dan mengubah saudaranya menjadi Katolik, mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, itu adalah imam yang berbicara kepada Anda sekarang. Betapa saya berhutang kepada perawan terberkati, Bunda kita. Anda juga, saudara-saudaraku yang terkasih, persembahkan diri Anda sepenuhnya untuk melayani Bunda Maria, dan jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mengucapkan doa Salam Maria serta rosario yang indah itu. Untunglah dalam tradisi gereja kita ada doa malaikat Tuhan. Ya. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Ya. Bahkan sekarang ini juga ada doa kerahiman ilahi. Ya. Dan semua sungguh-sungguh diwarnai oleh kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta yang menekankan ya, untuk berdoa rosario bersama dengan keluarga-keluarga. Ya. Saya kepingin kembali kepada slide awal itu, ya, karena itu persis
yang Anda pakai sebagai tema toh. Ajarkanlah kepada mereka untuk berdoa rosario keluarga, dan segala sesuatunya akan baik-baik saja. Jangan takut, Yesus dan aku akan menyertai kalian dan anak-anak kalian. Itu Bunda Maria yang terberkati kepada Ibu Teresa di tahun 1947. Ya. Karena itu saya memilih subtemanya adalah karena ketika saya dan Anda mendoakan doa rosario itu, saya dan Anda merenungkan histori sejarahnya Tuhan, sejarah cinta kasih Tuhan, yang mengasihi tanpa batas dan manis tanpa garis. Ya, tidak tercela sedikit pun. Nah, semoga permenungan kita malam ini ya melalui pertemuan, moga-moga harapan saya si Sinta tidak salah memilih saya untuk malam hari ini bertemu dengan Anda dalam permenungan online ini. Ya, no action, nothing happen. The prayer action, miracle happen. Terus, apa itu? Pray Until something happens. happens. Ya. Nah, Lectio Divina, Oratio Meditatio Contemplatio, baca kitab suci, berdoa, meditasi, kontemplasi, apalagi doa rosario, ya, dengan spirit ABC, ask, believe, dan confess, ya, mengajak ini, ya, mohon merindukan dengan keyakinan dan mengakui, ya, jangan malah angry, blaming, dan complaining. Nah, sekarang benar-benar habis ini, ya. God bless you. Best regard, Antonius Gunarti, MSF. Saya stop share.